Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Minal Munafidil Ula selaku pengampu mata kuliah pendidikan agama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizza Al-Hadi dengan NIM 2022-11454. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil resum dari saya dengan judul Strategi Islam dalam menghadapi ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam era globalisasi saat ini banyak sekali inovasi penemuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Islam selaku agama yang berlaku abadi dan universal mendorong penganutnya agar berprestasi sebaik mungkin dalam seluruh bidang kehidupan, termasuk salah satunya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dorongan kepada kaum muslimin untuk mengembangkan iptek tersebut disertai bimbingan agar cara-cara pengembangan tersebut berjalan dengan sebaik-baik dan pemanfaatannya dapat membawa rahmat. Banyak tantangan yang harus dihadapi di masa mendatang. Terkadang ilmu pengetahuan dan teknologi bertentangan dengan ajaran Islam. Salah satu contohnya tentang ilmu pengetahuan cloning. Ilmu cloning sebenarnya tidak haram jika dilakukan untuk menghasilkan kebaikan, namun ada beberapa ilmuwan yang menyalahgunakan ilmu tersebut untuk menciptakan manusia. Yang pertama, pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu merupakan rangkaian aktivitas berpikir yang bersifat sistematis, objektif, bermetode agar menghasilkan pengetahuan yang objektif pula. Sedangkan pengertian teknologi secara etimologis, kata teknologi berasal dari kata techne dan logos. Techne berarti serangkaian prinsip atau metode rasional yang berkaitan dengan pembuatan suatu objek atau kecakapan tertentu. Sedangkan logos mengacu pada kata logi yang mengacu pada makna tata pikir. Ilmu pengetahuan merupakan dua istilah yang tidak dapat dipisahkan, namun tidak selamanya bahwa pengetahuan itu sebagai ilmu, melainkan pengetahuan yang diperoleh dengan cara-cara tertentu berdasarkan kesepakatan para ilmuwan. Selanjutnya, dalam iptek terhadap pendidikan Islam. Dampak iptek dalam pendidikan Islam. Dampak iptek dalam pendidikan Islam mulai bermunculan, yang pada prinsipnya berkekuatan melemahkan daya mental spiritual. Permasalahan baru yang tampaknya harus segera dipecahkan oleh pendidikan Islam pada khususnya adalah dehumanisasi pendidikan dan netralisasi nilai-nilai agama. Terjadinya benturan antara nilai-nilai sekuler dengan absolutisme dari Tuhan. Akibatnya, rentan pola pikir manusia teknologis yang bersifat pragmatis relativitis. Menurut pendidikan Islam harus membuktikan kemampuan dalam mengendalikan dan menangkal dampak negatif dari iptek terhadap nilai-nilai etika keagamaan Islam serta nilai-nilai moral dalam kehidupan individual dan sosial. Selanjutnya, eksistensi pendidikan Islam dalam menghadapi perkembangan iptek. Suatu masyarakat atau bangsa tidak akan memiliki keunggulan dan kemampuan daya saing yang tinggi bila ia tidak mengambil dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini bisa dimengerti apabila setiap bangsa sekarang ini berlomba-lomba serta bersaing secara ketat dalam penguasaan dan pengembangan iptek. Islam datang ke dalam dunia yang sudah sangat beradab. Sebuah dunia di mana Babel, Fir'aun, Yunani, Romawi, Bizantium, Achaemenian, dan Sasanian yang berprestasi di bidang matematika, astronomi, kedokteran, dan teknik sudah berjalan sangat besar. Strategi yang dijalankan pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan modernisasi perkembangan ilmu pengetahuan teknologi ialah: yang pertama, motivasi kreativitas anak didik ke arah pengembangan iptek itu sendiri di mana nilai-nilai Islam menjadi sumber acuan. Yang kedua, mendidik keterampilan memanfaatkan produk iptek. Yang ketiga, menciptakan jaringan
yang kuat antara agama dan iptek, dan hubungan yang akrab dengan para ilmuwan yang memegang otoritas iptek dalam bidang masing-masing. Yang keempat, menanamkan sikap dan wawasan yang luas terhadap masa depan umat manusia melalui kemampuan menginterpretasikan ajaran agama. Selanjutnya ada integritas pendidikan dalam iptek. Dalam tantangannya, dunia pendidikan banyak dihadapi dengan berbagai soalan yang berkaitan dengan iptek, tak lepas pada pendidikan Islam pula. Pertanyaannya bagaimana pendidikan Islam mampu berkontribusi dalam pengembangan iptek yang semakin hari semakin mengalami perkembangan. Sebagaimana yang disebutkan dalam karangan buku yang berjudul Kapita Selekta Pendidikan yang dirangkum oleh Habibie, mengatakan bahwa terdapat 5 prinsip yang harus dilakukan guna mencapai iptek, yakni yang pertama, melakukan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia atau SDM dalam bidang iptek yang relevan dengan pembangunan bangsa. Yang kedua, mengembangkan konsep masyarakat teknologi dan industri serta melakukan usaha yang serius dalam merealisasikan konsep tersebut. Yang ketiga, adanya transfer aplikasi dan pengembangan lebih jauh dari teknologi yang diarahkan pada pemecahan permasalahan yang nyata. Yang keempat, kemandirian teknologi tanpa harus bergantung ke luar negeri. Yang kelima, perlu adanya perlindungan terhadap teknologi yang dikembangkan di dalam negeri hingga mampu bersaing di area internasional. Maka pendidikan Islam harus mampu menyeimbangkan konsep pembelajaran dengan iptek yang diberlakukan. Selain itu, pendidikan Islam juga harus mampu menahkodai dampak negatif dari iptek, khususnya terhadap nilai-nilai etika serta moral dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk itu, pendidikan Islam harus mampu menghadapi berbagai tantangan serta dampak yang ditimbulkan dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan cara perbaikan kembali konsepsi dan sistemasi pendidikan yang ada, yang mana konsep tersebut harus disertakan dengan kehidupan modern, merumuskan kembali konsep sosial dan ilmu pengetahuan alam, menyusun kembali kurikulum serta mengadakan pelatihan para pendidik sehingga mereka mampu menerapkan serta menanamkan nilai-nilai intelektual dengan menggunakan metode-metode pengajaran yang efektif dan efisien. Sekian tugas dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.